Ya, kita akan lanjutkan saling silang pada malam hari ini. Saya akan menghubungi Bapak Hoisa Siregar selaku Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau Ibu Hoisa Siregar, mohon maaf. Halo, selamat sore, selamat malam Bu Hoisa. Selamat malam Ibu Ratna ya. Oke, Bu Hoisa, kalau Ibu melihat perkembangan berita hingga hari ini terkait dengan sosialisasi penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang, di mana solusi yang ditempuh oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan juga wakilnya Sandiaga Uno adalah menutup jalan Jati Baru Raya. Apa tanggapan Ibu? Apakah Ibu setuju atau mungkin Ibu punya pendapat lain? Oh ya, prinsipnya kami dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima mendukung program Bapak Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Bapak Anies Sandi, dalam penataan pedagang kaki lima Tanah Abang. Terutama Pak Wakil kan pernah bilang bahwa penyebab dari kemacetan Tanah Abang itu bukanlah betul-betul itu PKL. Kami sangat mendukung sekali akan hal itu. Namun kalau halo? Ya, Bu. Silakan Bu Hoisa. Iya. Namun dalam hal ini kalau penataan yang dilakukan gubernur sekarang ini tidak melibatkan stakeholder, yaitu Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang sudah terdaftar di Kesbangpol atau suatu binaan daripada Pemda DKI itu sendiri, maka saya lihat ini sama aja dengan yang lama gitu. Oke, Pola Ibu merasa lama dilibatkan tidak atau akan enggak, Bu? berjalan maksimal, tidak akan berjalan. Oke, Karena kalau ini Asosiasi penataan PKL ini Indonesia, dilakukan, halo? Asosiasi Anda dilibatkan atau tidak? Tidak, dalam Oke. hal ini tidak. Jadi tidak ada bedanya dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Mereka melakukan pendataan yang pada akhirnya nanti ditempati PKL-PKL yang bukan PKL yang berada di sekitar Tanah Abang tersebut. Oke, Contoh, apa konsep yang Anda tawarkan, Bu? Apa yang berbeda? Halo, contoh. Kami itu ada dulu kami punya konsep di lantai Blok A, lantai 8 itu di mana asosiasi mengajukan kantin untuk para PKL di Tanah Abang. Tapi kenyataannya itu ditempati oleh PKL-PKL yang bukan Tanah Abang. Itu kurang lebih 200 PKL. Apalagi seperti sekarang saya tidak yakin. Karena itu jajaran Pemda DKI itu yang melakukan pendataan tanpa melibatkan stakeholder, asosiasi yang tahu keberadaan PKL itu sendiri. Oke, jadi itu Anda perlu khawatir diketahui. jangan-jangan pedagang Harus kaki lima. disadari oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Oke. Jangan lagi ini semua pencitraan. Tapi lakukan dengan baik kalau bila memang persoalan PKL di Tanah Abang itu ingin selesai. Oke, Bu Hoisa, menurut Anda, pantauan Anda sampai sejauh ini, apakah dari 400 tenda yang disediakan oleh Pemprov DKI ini sudah bisa mencakup PKL sebenarnya yang meluber di jalan, atau ada beberapa PKL-PKL baru yang sebenarnya bukan PKL asli di Tanah Abang? Saya pikir itu sudah cukup, 400 itu kalau pelaksanaannya itu dengan baik. Jangan minim sosialisasi, pas hari hanya baru diekspos. Tapi libatkanlah stakeholder, libatkan asosiasi yang sudah menjadi binaan daripada pemerintah, yang sudah mengikuti syarat-syarat menjadi asosiasi selaku organisasi yang resmi. Tapi nyatanya tidak dilakukan. Ini Pemda DKI ini sangat takut ditemani, dimitrai oleh asosiasi, dimitrai oleh organisasi sejak dulu. Enggak tahu apa maunya, apa keinginannya. Sementara masyarakat yang menjadi PKL ini selalu mengadunya kepada asosiasi bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian dan keadilan daripada pemerintah, khususnya Pemda DKI ini. Baik, ini saya lihat Bapak Anies Sandi ini juga sama seperti gubernur-gubernur sebelumnya. Tidak akan menyelesaikan persoalan yang saya lihat ini. Oke, Bu Hoisa, salah satu syarat di mana para pedagang kaki lima di Tanah Abang yang akan mendapatkan prioritas untuk menempati tenda-tenda yang ada di Jalan Jati Baru ini adalah mereka pedagang kaki lima yang memiliki KTP DKI Jakarta. Karena ada prioritas untuk bisa lebih mengutamakan mereka yang ada di DKI Jakarta. Anda punya pandangan? Ya, saya kira begini. Pada saat pemilu tidak melihat daripada siapa yang mencoblos. Apakah
dia KTP DKI atau tidak. Tuh, kalau memang pemilu kan si pasti PKL itu sudah pemilu lama atau pilkada kan pasti berada DKI di Jakarta, Bu. Halo? Iya, Bu, silakan. Kalau memang PKL tersebut sudah lama berjualan di sana dan juga dia menetap di Jakarta, ya itu juga harus diperhatikan. Kalau memang tidak punya KTP, ya itu dibantu agar punya KTP. Karena kita tahu bagaimana birokrasi mengurusi KTP. Itu kan kadang-kadang hanya di kertas saja berkutat, tidak bayar, tidak ini, kenyataan nanti harus dipungut bayaran. Itu bukan mereka membangkang. Nah, kita kembali kepada undang-undang aja lah, Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27 ayat 2, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk bekerja atau penghidupan yang layak, seperti yang ada di undang-undang. Janganlah mempolitisir karena KTP. Dan ada juga peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta. Baik, setiap Bu pusat Hoisa. perbelanjaan itu 20% menampung PKL. Harusnya ini PKL ini tampung di PD Pasar Jaya itu. Oke, baik, Bu Hoisa, itu. kami sudah dapat poin apa yang menjadi concern Anda sebagai Ketua Asosiasi PKL Indonesia. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang. Terima kasih, Bu Hoisa. Nah, saya ke Pak Budi. Pak Budi, Anda punya perspektif lain terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hoisa? Saya kira saya lebih fokus kepada tugas saya selaku jajaran Satuan Polisi Pamung Praja. Bu Hoisa mengkhawatirkan begini, jangan-jangan nanti ini tanpa ada sosialisasi atau tidak menggandeng oleh stakeholder atau tidak menggandeng Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ini, justru nanti 400 tenda yang disiapkan oleh Pemprov DKI ini disusupi oleh pedagang kaki lima baru. Kalau saya kira juga Pemda DKI harus percaya dengan perangkat yang paling terdepan, yaitu lurah. Lurah yang memang punya lebih dekat kepada warga masyarakat, dia juga punya perangkat sampai dengan ke tingkat RT, akar rumput lah, termasuk juga kelembagaan lain, ada PKK dan sebagainya. Kita harus percaya kepada mereka bahwa mereka yang paling lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan di situ. Tidak, apa jaminannya tidak ada main belakang? Misalkan ini kan mungkin kita sebenarnya mau menata pedagang kaki lima yang meluber di jalan, tapi kemudian tiba-tiba nanti ada titipan, ada orang yang mau usaha, nanti udah saya kasih ini jati baru, tapi sebenarnya Anda bukan pedagang aslinya. Iya, saya kira juga memang ini program kan tidak langsung bisa berhasil, tidak langsung bisa baik. Ini baru tahap pertama, hari pertama kita baru memulai, tentu akan ada beberapa hal yang memang ada kekurangan. di lapangan. Nanti kita akan evaluasi ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, baik. Saya ke Pak Musni. Pak Musni, kalau tadi salah satu solusi yang ditawarkan Anies Sandi itu adalah menutup Jalan Jati Baru dan menyediakan 400 tenda yang resmi, tidak ada retribusi untuk pedagang kaki lima. Namun ada juga beberapa pandangan ini jangan-jangan seperti melegalisasi PKL liar. Ya, jadi gini, tergantung kita konsep di dalam membangun ya. Kalau konsepnya adalah untuk mewujudkan keadilan, itu memang tidak ada pilihan para pedagang kaki lima itu diberi tempat. Okay. Dan itulah kesalahan yang fatal selama kita membangun. Tidak pernah kita belajar dari kasus 98 itu, di mana mereka perannya sangat besar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, tetapi setelah terjadi recovery mereka kemudian tidak berdaya, tidak diberdayakan. Saya melihat pengalaman di Malaysia itu para pedagang-pedagang kecil itu kalau ada pembangunan gedung baru itu lantai bawah, lantai paling selalu dimasuki oleh para pembeli itu disiapkan pada mereka. Mereka itu diberi modal di situ, kemudian dibina. Kamu tidak boleh mendapatkan gaji sekian gitu ya, supaya bisa bertahan. Dan setiap bulan mereka melaporkan ke bank, diteliti, diawasi, hingga akhirnya itu terus meningkat mereka. Itu sebabnya kalau di Malaysia sebagai contoh saja, kelas menengah itu tumbuh berkembang tidak hanya dari kalangan akademisi ilmuwan tapi juga kalangan pengusaha. Tapi kalau di sini memang itu tidak tumbuh. Kenapa? Jadi sasaran penggusuran dan pemerasan. Jadi preman bermain di situ, kemudian pemerintah karena dianggap tidak teratur digusur terus-menerus. Dan itulah yang kemudian menciptakan kesenjangan luar biasa. Jadi lahirlah orang-orang sangat kaya di negeri ini, tapi rakyat bawah itu
itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, padahal sebenarnya ekonomi yang ingin kita bangun itu harus bersifat belah ketupat. Jadi yang di bawah itu makin kecil, tapi yang menengah itu, kelas menengah itu makin besar, hingga itulah keadilan yang kita harapkan. Nah, menurut saya konsep yang dirancang dan ingin diwujudkan Anies ini itu bukan pencitraan, tapi betul-betul untuk mewujudkan keadilan sosial yang selama itu nyaris tidak kita wujudkan itu. Ada partai yang menyebutkan partai wong cilik, tapi sebenarnya pikiran dia dan prakteknya itu dia tidak wujudkan itu. Justru mendukung dan memberi dorongan pada orang-orang, pada penguasa yang menggusur rakyat. Jadi ini konsep, Pak. Nah, apakah ini akan menyebar kemana-mana itu tergantung dari kalau PD Pasar Jaya membangun, pada lantai pertama itu mesti diberikan pada mereka. Tapi sekarang PD Pasar Jaya itu terus terang saja itu udah komersial di sana. Uang dia dapat dari Pemda DKI, dia bangun. Tetapi yang mendapatkan di tempat-tempat strategis itu adalah yang bisa bayar mahal. Jadi akhirnya pengusaha kecil itu, PKL itu tidak bisa dapat di situ. Nah, dalam rangka itulah maka adanya semacam bazar ya. Dan itu yang tengah diupayakan. Saya kira itulah jalan keluar. Dan itu sudah terbukti di negara lain ya. Karena itu konsepnya kan diambil dari Turki ya, dari Istanbul. Baik, Pak Musti, kita nanti lanjutkan terkait dengan bagaimana sebenarnya membina PKL untuk naik kelas. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.